Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Feginisrina, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya dari Prodi Teknologi Elektromedis, program Diploma 3. Bidang keilmuan saya adalah Teknik Elektro. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dan video proses pengajaran sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sini terdapat 2 SKS teori, ya. Kemudian mengenai materi rangkaian listrik, ya, mata kuliah rangkaian listrik ini membahas tentang hukum-hukum atau kaidah-kaidah kelistrikan, rangkaian listrik dasar, berbagai variasi rangkaian listrik, serta bentuk detail pulsa-pulsa listrik termasuk rangkaian pembentuknya. Perhitungan-perhitungan yang mendasar sangat diperlukan dalam materi tersebut, sehingga didapat hasil yang berupa keterampilan untuk menghitung maupun ringkasan rangkaian listrik. Kemudian untuk capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar rangkaian listrik. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis rangkaian dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kemudian mahasiswa mampu memahami, menganalisis rangkaian seperti rangkaian knot, mesh, maupun superposisi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendesain dan menyelesaikan rangkaian Thevenin dan Norton. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis arus dan tegangan serta daya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dasar kelistrikan AC atau alternating current pada rangkaian R, L, dan C. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar rangkaian listrik. 2. Mahasiswa mampu merangkai rangkaian listrik dan aplikasinya dengan mandiri. 3. Mampu membaca dan memahami diagram rangkaian listrik. 3. Mampu merangkai dan menemukan troubleshooting secara mandiri. Kemudian mahasiswa mampu memberikan keterampilan dalam penyelidikan kesalahan penyelesaian rangkaian-rangkaian listrik dalam peralatan elektromedik, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kelistrikan. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, mahasiswa mampu mengetahui tentang mata kuliah rangkaian listrik. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep hukum Ohm. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang komposisi, rangkaian seri, paralel, maupun rangkaian campuran. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang hukum Kirchhoff. Yang kelima, mampu memahami tentang rangkaian knot voltage. Mahasiswa mampu memahami tentang rangkaian analisis mesh. Kemudian CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang rangkaian superposisi. Yang kedelapan, mampu memahami tentang analisis rangkaian Thevenin Norton menggunakan teorema Thevenin dan Norton. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami tentang dasar listrik AC dan analisis daya dari arus bolak-balik atau alternating current. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami tentang rangkaian R, L, dan C. Selanjutnya, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar analisis rangkaian listrik dan jenis teorinya, mengerti dan dapat memperoleh keterampilan dalam bidang analisis rangkaian listrik. Pada mata kuliah rangkaian listrik ini, garis besar mata pelajarannya yaitu yang pertama, memahami rangkaian seri, paralel, maupun campuran, hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, Thevenin dan Norton, superposisi, analisis mesh, knot voltage, serta dasar R, L, maupun C.
Pada mata kuliah ini, saya menerapkan beberapa buku referensi yang dapat dijadikan sebuah pedoman atau bahan ajar pada mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah buku rangkaian listrik dari Bapak William Hyatt dan Jack E. Kemerly. Yang kedua adalah buku rangkaian listrik dari Bapak Muhammad Ramdhani. Dan yang ketiga adalah buku saya sendiri yang berjudul Material Elektronika dari Safira Feginisrina dan kawan-kawan. Kemudian dari mata kuliah tersebut, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu seperti menggunakan PowerPoint maupun video. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, biasanya di sini saya menggunakan metode pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi, kemudian ceramah, serta biasanya pemecahan masalah seperti mahasiswa saya minta untuk mengerjakan contoh-contoh soal perhitungan. Kemudian pada buku yang sudah saya gunakan, ya seperti buku saya sendiri di buku Material Elektronika, itu sudah saya gunakan sebagai pedoman atau buku bahan ajar yang mana nanti digunakan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 sebagai perkenalan apa itu terkait material elektronika, komponen elektronika, dan bagaimana dasar-dasarnya. Setelah itu, untuk bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah UTS 40%, UAS 40%, kemudian yang terakhir tugas 20%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Oke, baik semuanya ya. Oke, kita kembali lagi jumpa di mata kuliah rangkaian listrik ya. Kita sudah berada di pertemuan keempat ya. Untuk hari ini rencana pertemuannya kita membahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, sebelumnya ya, sebelum saya mulai, oh ya saya lupa ya, mending kita berdoa dulu aja. Silakan presensi dulu di siatu. Ya, sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini ya, kita bahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, saya mau mengingat kembali tentang materi yang minggu lalu kita bahas, yaitu materi tentang hukum Kirchhoff ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sultan masih ingat ya, Dita, Mbak masih ingat semua ya. Baik, kemarin hukum Kirchhoff kemarin hukum Ohm kita tuh membahas dasar ya, dasar kelistrikan, yaitu dengan rumus V sama dengan I dikali R, di mana merupakan elemen atau rumus tersebut itu merupakan suatu dasar sebuah kelistrikan, atau lebih kita dengar tegangan sama dengan arus dikali apa? R sebuah tahanan. Oke, sepertinya sudah pada paham ya kalau kemarin saya lihat dari latihan-latihan soal yang sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke hukum Kirchhoff ya. Kita mulai ya di sini. Oke, saya buka presentasinya. Yaitu kita mulai dengan hukum-hukum rangkaian. Nah, jadi hukum Kirchhoff itu tuh ada dua. Ya, yang pertama itu ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk yang pertama, di sini ada hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah aljabar keseluruhan arus ya yang menuju titik percabangan. Nah, titik percabangan itu adalah 0 ya. Titik percabangan ini adalah titik pertemuan antara 3 atau lebih arus yang masuk. Jadi yang namanya titik percabangan itu kalau misalkan ada beberapa rangkaian atau beberapa lintasan arus, dia berkumpul di salah satu titik, yaitu nilainya 0. Kalau menurut hukum Kirchhoff 1. Atau lebih arus ke atau dari unsur rangkaian atau sumber tegangan. Itu secara simbolnya seperti ini. Nah, dalam hukum ini dipakai suatu perjanjian ya, bahwa arus yang menuju titik percabangan ditulis dengan tanda positif. Perjanjiannya seperti itu ya. Kemudian arus yang tidak menuju atau meninggalkan titik percabangan ya, itu ditulis negatif. Masih ingat ya waktu kemarin sudah kita bahas. Nah, ini
Seperti ini ya titiknya gambarannya. Jadi di sini ya ada I1, I2, I3, dan I4. Ini plus dan minus merupakan sumber arus ya. I1 ini arus masuk ya, arus masuk. I2-nya juga masuk, I4-nya juga masuk, dan I3-nya ini yang meninggalkan atau yang keluar. Berarti untuk I1, I2, dan I4 itu positif dan I3-nya itu negatif. Atau bisa kita tulis dengan I1 plus I2 plus I4 sama dengan I3, atau I1, I2 min I3 atau dikurang I3 plus 14 sama dengan 0. Jadi titik percabangannya itu di sini. Ya, kemudian saya lanjut ya untuk hukum Kirchhoff 2. Itu jumlah aljabar keseluruhan penurunan tegangan atau voltage drop dalam suatu rangkaian tertutup atau loop ya yang dibaca satu atau tertentu sama dengan 0. Hampir sama sebenarnya dia. Nah, ini ya yang dimaksud dengan penurunan tegangan dalam hukum tersebut dalam hubungannya dengan satu arah tertentu adalah sebagai berikut ya. Jadi arahnya seperti ini. Ini plus, ini min ya. Berarti dia arusnya menuju dari arah plus ke min. Berarti yang di sini itu merupakan sebuah tegangan dan ini hambatannya. Nah, berarti yang di sini lintasan sini sampai sini itu merupakan lintasan tegangan itu juga berada pada lintasan itu, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian A, untuk unsur tahanan apabila tegangan dibaca dari plus ke min ya dengan arah baca yang sama dengan arah arus I yang mengalir, maka harga itu maksudnya rumusnya V sama dengan R kali I atau I kali R dibalik sama aja ya. Tegangan sama dengan tahanan dikali arus atau arus dikali tahanan adalah penurunan tegangan, yaitu untuk memahaminya beri tanda positif pada V dan beri tanda positif pada R dikali I. Sedangkan apabila pembacaan tegangan berlawanan dengan arah arus, berilah tanda min ya pada V atau R dan I, seperti itu. Ini ada lanjutannya untuk sumber tegangan ya. Bila arah baca dari A ke B, maka salah satu penurun tegangan berilah tanda positif pada V. Atau dengan kata lain, apabila menuruti arah baca plus dari sumber tegangan, tulis V positif. Sebaliknya nih, jika pembacaan dari kutub min, kutub negatif ya, sumber tegangan, maka V ditulis dengan tanda negatif. Itu perjanjiannya seperti itu ya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau ini ada sumber tegangan plus dan minus ya, berarti dia berangkatnya dari sini ya. Dia kan akan melintas ke sini ya, berarti ini ditulis dengan tanda plus. Tapi kalau dia berangkat dari sini, berarti dia ditulis dengan tanda minus. Nah, ini rangkaian elemen rangkaian seri, yaitu 3 elemen rangkaian pasif yang terhubung seri mempunyai arus yang sama. Nah, tegangan pada elemen-elemen adalah V1, V2, dan V3. Nah, sehingga tegangan totalnya adalah V ya. Jadi kalau baca ya V itu berarti V total atau tegangan total. Tegangan total itu merupakan penjumlahan dari V1 plus V2 dan plus V3. Nah, kalau resistansi ya berarti V ya sama dengan I kali R1 plus I kali R2 dan plus I kali R3. Ini kalau yang paralel, tadi kan yang seri ya. Sekarang yang paralel, untuk 3 elemen rangkaian yang dihubungkan secara paralel ya, atau KCL menyatakan bahwa arus I yang masuk simpul utama adalah jumlah dari ketiga arus yang meninggalkan simpul lewat cabang-cabangnya. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jika ketiga elemen rangkaian pasif ini adalah resistansi, maka I sama dengan V per R1 plus V per R2 dan seterusnya. Itu kalau yang paralel ya. Nah, ini ada 2 ya, ada pembagi tegangan dan pembagi arus. Yang pertama itu adalah pembagi tegangan. Kalau kalian mau menghafalkan ya, pembagi tegangan itu pasti rangkaiannya itu rangkaian seri. Kalau pembagi arus itu pasti rangkaiannya paralel
ya. Jadi ciri khas dari rangkaian pembagi tegangan itu ya berarti rangkaiannya seri. Yang namanya rangkaian pembagi tegangan itu berarti tegangannya terbagi. Kalau rangkaian pembagi arus berarti arusnya yang terbagi, seperti itu. Ini salah satu contoh aja ya. Di sini ada ketiga buah resistor ya. Ketiga buah resistor dengan resistor pertama nilainya 4 ohm, resistor kedua 6 ohm dan resistor ketiga adalah 10 ohm ya. Berapa sih nilai dari masing-masing tegangan pada hambatan atau tegangannya? Yang mana sudah kita ketahui di power supply tegangannya kita ketahui adalah 10 volt. Tuh. Nah, kalau pembagi arus itu berbeda, arusnya yang terbagi, rangkaiannya paralel. Ya, jadi berapa sih arus yang berada di tahanan masing-masing resistornya? R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya berapa? Masing-masing arusnya itu ada berapa? Oke. Nah, saya ada contoh soal. Ini saya bahas dulu contoh soalnya. Nanti saya ada satu contoh yang nantinya kamu yang mengerjakan. Kalau kamu merasa bisa, ya, nanti silahkan kamu bisa kerjakan dulu ore-orean di catatan tulis-tulis dulu. Ini sebelumnya saya bahas dulu ya. Contoh 1. Hitunglah tahanan pengganti atau R pengganti atau secara bahasanya R ekuivalen. R ekuivalen untuk seluruh rangkaian dan arus bagian I1 dan I2 pada rangkaian berikut. Nah, oke, di sini kita lihat ya. Ini kan tidak ada gambar pada sumber tegangannya ya. Kita anggap aja sumber tegangannya di sini. Ya. Jangan sampai bingung ya kalau ada tanda U ya. U itu merupakan sebuah simbol dari tegangan. Biasanya kalau kita tahu tegangan itu kan V. Voltase ya. Sebenarnya tanda V itu merupakan secara simbol dari Amerika ya, secara standar internasional ya, IEEE. Tapi kalau kita pakai U itu simbol dari Eropa. Oke. Dengan diketahui sumber tegangannya 7 volt. Nah, kemudian di sini ada R1 dan R2 sejumlah 5 ohm dan 20 ohm. Kemudian R3-nya adalah 10 ohm. Coba Sultan, kira-kira di sini R1 dan R2 itu rangkaian paralel atau seri? Paralel, benar. Oke, kalau kamu menemui rangkaian yang seperti ini, lebih baik kamu kerjakan dulu di bagian yang paralel terlebih dahulu. Jadi untuk step yang pertama, kita bisa memecahkan perhitungan dengan R1 dan R2 terlebih dahulu. Oke, ya ini ya, jawab pada rangkaian paralel ya. Rangkaian penggantinya ya. R12 5 dikali 20 per 50 plus 20 sama dengan 100 per 25 sama dengan 4 ohm. Sehingga ketika R1 dan R2 ini disederhanakan, dirangkai di jumlah, itu sebesar didapatkan jadi 4 ohm. Nah, kemudian gimana ini dengan yang R3 10 ohm? Kan sudah di sini nih, berarti R3 dan R12 ini merupakan rangkaian paralel atau seri? Seri, baik. Nah, kalau udah seperti ini gampang ya. Kalau seri kan tinggal jumlah aja, berarti R3 plus R12 sama dengan 14. Jadi dapatlah ya. Yang ditanyakan kan arus total. Berapa arus totalnya? I sama dengan V per R, maka 7 voltnya tadi kan sudah diketahui ya, 7 volt per 14 ohm, karena sudah disederhanakan. Jadi hasil dari arus yang melintasi sebuah loop pada rangkaian itu adalah 0,5 ampere. Kemudian ini, nah bagaimana arus I menyebabkan terjadi tegangan jatuh pada R3, ini rangkaian penggantinya ya. Dengan begitu, maka sisanya untuk rangkaian paralel R12, yaitu terbagi. Lalu bagaimana dengan, tadi kan saya bilang ya, berarti kan itu rangkaian seri kalau sudah disederhanakan semua. Berarti dia pembagi tegangan. Nah sekarang kita lihat, berapa sih masing-masing tegangan yang sudah melintasi di masing-masing
resistor. Nah, V3 sama dengan V-in dikali R3 plus R3 ditambah R12. Maka V3 sama dengan 7 tadi ya untuk power supply-nya. Nah, kemudian ada 10 kan di R3-nya ini, per 10 plus per 10 lagi ya, plus 12 itu tuh yang sudah disederhanakan tadi. Maka 10 per 14, 7 dikali 10 per 14, maka V3 sama dengan 5 volt. Nah, terus yang V12-nya berapa sih tegangan yang melintasi di sini? Ya, berarti V-in sama dengan R12 per R3 plus R12. Yang ditanyakan apa sih? Kalau yang ditanyakan R3, yang ditanyain yang ini, berarti ini yang menang, berarti ini yang ada 2. R3 per R3. Tapi kalau yang dicari yang ini R12, berarti R12-nya di sini sama yang di bawah. Berarti 7 dikali 4 per 14. Maka V12 sama dengan 2 volt. Kalau kita perhatikan di V12 2 volt dan V3 itu 5 volt, berapa kalau digabung? 5 plus 2 berapa? 7. Berarti hasilnya sama nggak kayak yang di power supply, yang di sumber tegangan? Berarti sama ya, berarti itulah yang dinamakan sebuah pembagi tegangan ya, sehingga tegangannya terbagi. Kalau dijumlahkan pun itu juga sama hasilnya, maka seperti itu. Nah, ini sekarang dengan tegangan jatuh V1 yang sudah diketahui dan tegangan R1 dan R2 yang ada, maka arus bagian I1 dan I2 dapat dihitung dengan hukum Ohm ya. Jadi berapa sih masing-masing arus yang sekarang yang ditanyakan arus ya, tadi kan ditanyakan V, sekarang yang ditanyakan arus, maka I1 sama dengan V1 per R1, yaitu I1 sama dengan 2 dibagi 5. Dari mana 2? Ya ini 2 ya dibagi dengan 5. Nih 5 ohm. 5 ohm tuh ininya ya, maksudnya ya, sama dengan 0,4. Dan sekarang I2-nya berarti 2 volt per 20 ohm sama dengan 0,1 ampere. Jadi totalnya adalah 0,5 ampere. Sama ya seperti ini. Ketika kita sudah mencari I total di awal, itu kalau kita jabarkan lagi di perhitungan masing-masing arusnya, itu ketemunya sama gitu. Ini yang untuk diperhatikan, satu rangkaian seri yang berisi atau mengandung rangkaian paralel, maka pertama-tama yang dihitung dahulu adalah paralelnya. Jadi itu PR-nya seperti itu. Jadi untuk menganalisis sebuah rangkaian supaya kalian tuh gak bingung, jadi yang lebih baik yang dikerjakan tuh yang di paralel dulu. Oke, ada contoh ya. Silahkan kamu perhatikan dulu contohnya. Kalau nanti kamu merasa bisa mengerjakan, silahkan kamu maju ya. Terus saya kasih waktu ya sekitar 3 menitan ya. Silahkan kamu bisa orek-orek dulu di kertas. Oke, saya rasa sudah ada 3 menit ya. Saya rasa udah ada 3 menit. Siapa yang kira-kira bisa tunjuk tangan? Oke, silahkan bisa maju ke depan, Dita. Spidole, suara. Bisa ditunjukkan ya ke teman-teman nanti. Oke, sudah selesai ya. Baik, terima kasih ya Dita. Jika saya perhatikan tadi jawabannya Dita ya, itu sebagian itu udah benar ya. Oke, di sini dia bahas terlebih dahulu di rangkaian seri ya, serinya dulu pada R1 plus R2 sama dengan 60 ohm. Dilanjut dapatlah rangkaian ekivalen, terus kemudian disederhanakan lagi dengan memakai paralel ya, sama dengan 40 ohm. Oke, benar. Terus arus totalnya 0,3. Oke, benar. I2 dan I1-nya terbagi ya. Kemudian masing-masing V4 dan 8 sehingga menghasilkan tegangan 12 volt. Oke, sudah benar ya. Terima kasih. Bisa tepuk tangan ya teman-teman untuk Dita. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang di sini saya mau ada satu pengingat lagi ya yang perlu diperhatikan, yaitu suatu rangkaian paralel yang berisi atau mengandung rangkaian seri, maka pertama-tama dihitung dahulu rangkaian serinya.
Oke, itu pelajaran hari ini ya. Baik, nanti akan saya upload ya untuk tugas yang membahas tentang hukum Kirchhoff. Tugasnya saya upload di Siato, nanti silahkan kamu bisa kerjakan, dan nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Tugasnya dikumpulkannya juga lewat Siato saja. Baik, saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, sudah paham ya? Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.